Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdia Islamiyah NIM 2015026 dari kelas BKPI 1B, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menganalisa suatu topik untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Agustin MPD. Untuk topik yang pertama, saya akan menganalisis mengenai peran Pancasila bagi masyarakat Indonesia generasi 4.0 terhadap demokrasi masa kini. Salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah memudarnya semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda. Hal ini disebabkan banyaknya pengaruh budaya asing yang banyak masuk di negara kita. Akibatnya, banyak generasi muda yang melupakan budaya sendiri karena menganggap bahwa budaya asing merupakan budaya yang lebih modern dibanding budaya bahasa sendiri. Hal ini berakibat nilai-nilai luhur bangsa banyak diabaikan, hampir terjadi di sebagian besar generasi muda. Sejak dahulu dan sekarang ini, serta masa yang akan datang, peranan pemuda atau generasi muda sebagai pilar, penggerak, dan pengawal jalannya pembangunan nasional sangat diharapkan. Melalui organisasi dan jaringannya yang luas, pemuda dan generasi muda dapat memainkan peran yang lebih besar untuk mengawal jalan pembangunan nasional. Berbagai permasalahan yang timbul akibat rasa nasionalisme dan kebangsaan yang memudar banyak terjadi belakangan ini. Banyak generasi muda atau pemuda yang mengalami disorientasi, dislokasi, dan terlibat pada suatu kepentingan yang hanya mementingkan diri pribadi atau sekelompok tertentu dengan mengatasnamakan rakyat sebagai alasan dalam kegiatannya. Dalam sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sesungguhnya bukan terbatas pola one man one vote seperti kata istilah yang dikenal di masa sekarang ini. Musyawarah dan mufakat adalah jalan terakhir apabila tidak menemukan titik temu. Artinya, dalam mencapai suatu keputusan politik bukan bertumpu pada suara terbanyak, melainkan lebih dulu menempuh jalan mufakat melalui perbincangan, mencapai kesepakatan yang membawa prinsip kebaikan bersama. Apabila kita membaca pemikiran filsuf Jerman, Jürgen Habermas, demokrasi yang diusung di Indonesia lebih dekat bercorak demokrasi deliberatif. Dalam demokrasi yang demikian, kolektivitas dikedepankan di samping kebebasan individu. Perihal kebebasan berpendapat diberikan kesempatan untuk mengaktualisasikannya. Dalam demokrasi, hendaknya dibutuhkan subjek politik yang dibekali keutamaan publik sebagai prakondisi. Individu yang keras kepala terhadap versi kebaikannya masing-masing jelas membuat mufakat menemui jalan buntu. Terlepas dari itu, demokrasi kita sesungguhnya demokrasi permusyawaratan, bersifat inklusif dan imparsial, menyediakan kesempatan partisipatif seluasnya demi melahirkan konsensus. Suara mayoritas bukan pertimbangan satu-satunya, melainkan sebagai perbincangan dalam proses demokratik. Baiklah, untuk topik yang kedua yaitu mengenai kondisi partai politik dan pemilu masa kini dan masa yang akan datang. Sebelum saya melangkah lebih lanjut untuk partai politik masa kini, lebih baik kita meruntut kembali bagaimana partai politik yang ada di masa Orde Baru. Pelaksanaan pemilu pertama, pasang surut di kehidupan politik pasca kemerdekaan merupakan dinamika sejarah. Sebagai bangsa muda yang ingin meraih cita-cita sebagai bangsa besar yang bermartabat di tengah pergaulan dunia, pemilu pertama tahun 1955 menjadi titik awal bangsa Indonesia menerapkan demokrasi. Dalam hal ini, rakyat yang memiliki hak pilih pada masa itu menentukan wakil-wakilnya di Badan Konstituan, sebuah badan yang akan menentukan undang-undang dasar negara melalui bilik-bilik suara di seluruh Indonesia. Pemilu pada masa Orde Baru mencoba membangun antitesa terhadap paradigma Orde Lama dengan mengurangi keterlibatan politik rakyat atau yang disebut dengan depolitisasi. Pada masa itu, pemilu yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah tak ubahnya sebuah event legitimasi publik atau kekuasaan dengan mengurangi publik secara masif. Saat itu, kecurangan, intimidasi, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan penguasa dilakukan secara luas. Dan pemilu pasca reformasi dan permasalahannya, sistem dan proses pemilu sejak saat itu bisa dibicarakan secara terbuka, sehingga setiap orang dapat mengeluarkan pendapatnya tanpa ketakutan akan mendapat sanksi atau dihukum oleh karenanya.
Bagaimana kondisi partai politik pada masa kini? Dalam perkembangan partai politik di Indonesia pada awal runtuhnya Orde Baru, keran kebebasan politik masyarakat terbuka luas, sehingga diikuti menjamurnya partai politik sebagai akibat dari pembelengguan politik yang terjadi semasa rezim itu berkuasa. Menariknya, hingga saat sekarang ini, kebangkitan partai politik masih menonjol. Malah dianggap bahwa kita terjebak oleh perangkap partikrasi kedaulatan di tengah partai ketimbang demokrasi kedaulatan di tengah rakyat. Partai politik juga dianggap sebagai perwujudan atau lambang negara modern. Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologi tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan. Menurut saya, untuk partai politik di masa depan merupakan salah satu wujud pelipatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum, pemilu. Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pemesanan sebuah kepemimpinan negara. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar rakyat kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan. Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya analisa dari dua topik yang telah saya jelaskan tadi. Semoga pembahasan tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.